Good morning, friends and class. Thank you for giving us the opportunity to present today. Today we would like to present about methodology for HANA and Smart Design in English. Time for review and the information guys study instruction. We hope our presentation will be clear and useful. Firstly, we explain for children. The purpose of this study is to test the technology for HANA and Smart Design in response, give and field condition, through investigation to regulate HANA and studies that are along the Antalya Alanya highway in southern Turkey. The purpose of study is to present technology for HANA and Smart Design in response, give and field condition. The methodology was assessed through high-grade HANA and studies in southern Turkey, which involve navigation and engineering geology and geophysical characteristics of the raw material and process of the tunnel zone, and suggesting appropriate support and stabilization techniques. The tunnels, which are named X1 and X2, are located along the fourth section of the Antalya Alanya road. Unit that belong to the Yumrudat map is the structurally highest unit of the Alanya Nasib were observed in the project area. Yumrudat map consists of the zinc carbonate sequence. The vocabulary, studies underlined by relative skill unit metamorphosis and the low-grade lenses species. Okay, Next, geology of the Next, number 4, workplace classification and empirical underground support design for the Elixir tunnel. The geotechnical properties of the unit comprising the arm were easy. Passing the empirical mass classification system. Namely, the key system, the rock mass rating method as Neo-Austrian tunnel method by using correlation with the RMR and key system according to the procedure by the Turkish General Directorate of Highways. Number 4, determination of the road base strength with the Hofbraun criterion. The Hofbraun criterion was first introduced to estimate the strength of a part of base and the design of underground extraction. Okay, thank you. Next, base quality along the tunnel varies from 5 to very poor condition. The SE value range from approximately 80 to 60, where the value depression more stable and intake rock masses will lower value index wake height distribute and strain before wet rock. Consequently, in a support system
are classified into three levels. The one from good condition white light support. The two from moderate condition white medium support. And the three from four measured one hand the fourth type. The condition requires the application of the application of system in the form of thick shortcut in rock bolt and style grips on bedrock segment to maintain tunnel study. Point 6 slope stability analysis of portal shape or cut slope. 6.1 theoretical background. The most important parameter in the stability analysis of slope is to determine safe slope geometry with minimum support, excavation, benching, deformation, and or modification of the natural topography. In order to decide on the most suitable geometry and to determine the stability of the portal set or cut slope section, slope stability analysis were performed. The section of the paper consists of detailed geotechnical evaluation of the entrance and exit portal structure of the Elixir 1 and Elixir 2 tunnels, analysis of the stability of the cut slope section in between the Elixir 1 and Elixir 2 tunnels, and determination of the required support system of all cut slopes, the gradient of the Effort is slope stability of the portal and the cut slope section comprising with big rock masses. Slope stability analysis were conducted from irregular jointed, highly foliated and very deformable soil-like ecologies, flat and quality 6, graphic 6, and period. The analysis were performed using slope W with the Bishop single fit method and static 7 tubes with the PC prediction technique under standard column condition. A global factor of safety with calculator for each slope section from mesh properties cover we're option from portal ESK 5, 6, 7 and ESK 8. The result indicate potential slope stability problems at the axis portal face of the LSQ 1 channel and at both the entrance and axis portal face of the LSQ 2 channel. The calculated factor of safety, the sales location are less than 1/6. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saila Maritinungki dengan NIM 2022-63013. Berikut ini, saya dan teman-teman saya akan mereview jurnal yang berjudul Metodologi untuk Desain Penyangga Terowongan dan Portal pada Kondisi Batuan Campuran Sekis, Kapur, dan Filit, studi kasus di Turki. Penelitian ini memiliki dua tujuan. Yang pertama, mengembangkan metode atau cara untuk mendesain terowongan dan penyangga yang efektif untuk kondisi batuan campuran, yaitu batu kapur, sekis, dan filit. Lalu, yang kedua, penelitian ini didasarkan pada studi kasus dua terowongan jalan raya di wilayah selatan Turki, tepatnya di sepanjang jalan raya Antalya Alanya. Nah, metodologi ini dievaluasi melalui dua studi kasus terowongan jalan raya di Turki Selatan yang melibatkan investigasi karakteristik geologi dan geoteknik rekayasa material batuan dan massa batuan desain terowongan, serta dia menyarankan teknik penyangga dan stabilisasi yang sesuai. Terowongan yang diberi nama Elixir 1 dan Elixir 2 ini terletak di sepanjang jalan divisi ke-4 Jalan Tol Antalya Alanya.
Unit-unit yang termasuk dalam nape Yumruduk merupakan unit struktural tertinggi dan masif alanya. Diamati di area proyek, nape Yumruk ini dia terdiri dari urutan karbonat tetal, yaitu batu kapur berlapis teratur dan kristalisasi, yang berada di bawah unit sekis yang relatif tipis, yang mengalami metamorfosis di bawah fase sekis hijau tingkat rendah. Nah, kita bisa lihat gambar ini. Dari gambar ini tersebut kita dapat melihat bahwa dilakukannya persiapan penampang melintang dari data pengeboran, pemilihan sampel inti batuan, representatif untuk pengujian laboratorium geomekanika, penentuan material batuan dan karakteristik massa batuan, penentuan RQD dari data pengeboran, dan penentuan karakteristik massa batuan. Karakteristik diskontinuitas melalui survei garis pemindaian. Nah, kemudian pengujian laboratorium ini dia digunakan untuk menentukan parameter geomekanika massa batuan yang berkualitas baik, yaitu batuan kapur yang retak secara teratur dan mengalami rekristalisasi. Lalu untuk massa batuan yang berkualitas buruk, yaitu dia ada filit, sekis kale, dan sekis pelitik. Parameter kekuatan geser dan sifat geomekanika massa batuan di setiap lokasi lubang bor diperoleh dengan menggunakan indeks kekuatan geologi atau ASI. Nah, lalu analisis ini dia digunakan pada lereng batuan yang mengalami kegagalan untuk memeriksa validasi parameter kekuatan geser yang diperoleh. Area terowongan ini juga dia dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan kelas massa batuannya dengan menggunakan parameter geoteknik yang sesuai. Misalnya kekuatan geser, modulus dan deformasi, serta rasio Poisson. Lalu masalah batuan yang memiliki retakan teratur, misalnya batu gamping yang mengalami rekristalisasi, dia dimodelkan sebagai anisotropik, sedangkan batuan yang memiliki retakan tidak teratur dan berlapis-lapis dan litologi mirip tanah yang sangat mudah berubah bentuk, yaitu dia filit, sekis, dan interkalasi litologi. Nah, berikutnya video ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita masuk di geologi wilayah Mediterania. Yang pertama ada litologi tipe Bengomisozoik dari unit Antalya muncul di bawah nape alannya dalam jendela tektonik yang besar. Kedua ada masif alannya terdiri dari bagian terendah secara struktural dari nape Mahmudlar, bagian tengah dari nape Sugozu, dan unit tertinggi secara struktural dari nape Yumrudak. Nah, nape Yumrudak merupakan anggota struktural tertinggi dari nape alannya dan membentuk sebagian besar masif alannya. Nape ini terdiri dari batuan sekis yang ditutupi oleh lapisan tebal batu gamping yang mengalami rekristalisasi. Nah, selanjutnya kita masuk di penilaian geologi teknik terhadap massa batuan di area proyek. Studi geologi dan geologi teknik yang detail telah dilakukan di area proyek untuk membentuk model geologi dan menentukan sifat geologi teknik dari dasar terowongan. Total pengeboran sepanjang 302 meter dilakukan di 8 lubang bor di sepanjang terowongan Ileksu 1 dan Ileksu 2. Peta geologi dengan skala 1/2000 yang menunjukkan lokasi lubang bor dan penambang geologi di sepanjang sumbu terowongan Ileksu 1 dan 2 dengan skala horizontal 1/2000 dan skala vertikalnya 1/500 yang telah dibuat. Nah, survei skala vertikal disiapkan untuk memetakan diskontinuitas secara rinci pada setiap unit geologi dan pintu masuk terowongan Ileksu. Sekitar 598 data diskontinuitas diukur untuk analisis kinematik. Beberapa jenis batu yang utama yang diamati yaitu batu gamping rekristalisasi, sekis pelitik, sekis scale, sekis masif, filit dengan karakteristik fisik dan mekanik yang berbeda-beda seperti kekuatan yang bervariasi dari lemah hingga tinggi serta tingkat pelapukan dan diskontinuitas yang beragam. Nah, selanjutnya kita masuk di slide berikutnya. Di sini ada gambar 4 yaitu litologi utama dari unit skis. Yang pertama ada gambar A yaitu interkalasi lapisan skis pelitik dan lapisan skis kalsitipis akibat pelipatan dan tektonisme intensif. Selanjutnya ada gambar B yaitu unit skis pelit yang terdeformasi secara tektonik, terlipat, berlapis dan terfoliasi. Nah, selanjutnya ada gambar C. Di sini ada lapisan skis pelitik tipis dan lapisan skis pelitik tebal dengan kompetensi berbeda yang mengalami geseran pelipatan secara berbeda. Dan selanjutnya di sini ada gambar D dan E yaitu filit grafit. Massa batuan heterogen yang terdiri dari litologi seperti tanah yang sangat terfoliasi, tergeser, dan sangat mudah berubah bentuk. Nah, kekuatan, daya tahan, dan hasil RQD dari skis kalsit umumnya tinggi, namun memberikan hasil kualitas batuan yang rendah karena adanya interkalasi dengan skis pelitik dan filit. UCS diukur berkisar antara 62 dan 92 megapascal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian poin 4 yaitu klasifikasi massa batuan dan desain penyangga terowongan pada terowongan Ileksu. Nah, pada bagian ini penulis menjelaskan bagaimana cara menentukan sistem penyangga yang tepat untuk terowongan Ileksu. Jadi sebelum menentukan penyangga,
Yang pertama dilakukan adalah mengklasifikasikan kualitas massa batuannya terlebih dahulu. Di penelitian ini digunakan 3 metode yang umum dipakai dalam geoteknik, yaitu metode key system, RMR, dan metode NATM. Ketiga metode ini pada dasarnya membantu kita mengetahui apakah kondisi batuan itu termasuk kategori baik, sedang, atau buruk. Setelah data permukaan dianalisis, terlihat bahwa sepanjang jalur terowongan kualitas batuannya itu tidak seragam. Ada yang masuk kategori sedang, ada juga yang sedang ke buruk, dan ada yang buruk atau benar-benar buruk. Nah, dari ketiga hasil klasifikasi tersebut kemudian bisa ditentukan jenis penyangga yang sesuai. Kalau untuk batuan yang kategori sedang itu, penyangga yang digunakan relatif standar seperti shotcrete sekitar 10 cm, dan permis 1 lapis, dan road bolt-nya yang dipasang dengan jarak tertentu. Tetapi kalau kondisinya batuannya itu semakin buruk, maka sistem penyangganya itu juga harus diperkuat. Ketebalan shotcrete-nya ditambah, jarak bautnya diperketat, dan bahkan kondisi yang sangat buruk ditambahkan rangka baja dan sistem pendukung tambahan seperti fire pelling. Setelah desain awal penyanggaan ditentukan secara empiris, dilakukan analisis menggunakan software PES2. Tujuannya untuk memastikan bahwa desain penyanggaan tersebut benar-benar mampu menahan deformasi dan distribusi tegangan yang di sekitar terowongan. Selanjutnya kita masuk ke poin 5, di mana di sini poin ini menjelaskan penentuan kekuatan massa batuan dengan kriteria Hochbraun. Pada poin ini dibahas bagaimana menentukan kekuatan massa batuan, khususnya pada batuan yang kualitasnya buruk seperti sekis dan filit. Masalahnya pada batuan seperti ini sering kali sulit mendapatkan sampel inti yang utuh untuk diuji di laboratorium. Banyak sampel yang hancur atau retak karena batuannya sudah sangat berfoliasi dan terdeformasi. Oleh karena itu, peneliti menggunakan pendekatan Hochbraun yang dikombinasikan dengan Geological Stress Index atau GSI. Metode ini bisa memperkirakan kekuatan massa batuan berdasarkan pengamatan kondisi lapangan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada hasil uji lab. Parameter yang digunakan antara lain kuat tekan batuan, konstanta material batuan, dan nilai GSI tersebut. Dari parameter tersebut kemudian dihitung nilai kohesi, sudut kohesi dalam, modulus deformasi, dan diperkirakan bagaimana perilaku batuan setelah mengalami kegagalan. Hasilnya menunjukkan bahwa batuan dengan kualitas sedang cenderung mengalami penurunan kekuatan secara bertahap setelah runtuh, sedangkan batuan dengan kualitas buruk sampai sangat buruk lebih bersifat plastis. Artinya setelah gagal, batuan tersebut tidak mampu lagi menahan beban tambahan secara signifikan. Pendekatan ini sangat penting dalam desain terowongan karena memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai perilaku massa batuan di lapangan, terutama pada kondisi batuan campuran seperti batu gamping, sekis, dan filit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di mana yang memiliki hati menunjukkan bahwa kualitas massa batuan pada terowongan bervariasi dari cukup baik hingga buruk dengan nilai GSI 18-60, di mana batuan dengan GSI tinggi lebih stabil dan batuan dengan GSI rendah ia akan lemah, terdeformasi, dan mudah runtuh. Maka penyangga NATM dibagi menjadi 3 kelas, B1 baik, B2 sedang, B3 buruk, sesuai tingkat kestabilan batuan. Kondisi ini menuntut penerapan sistem NATM berupa shortcut tebal, rock block rapat, serta style rips pada segmen batuan buruk demi menjaga stabilan terowongan. Pada segmen buruk demi menjaga stabilitas terowongan. Nah, kemudian kita lanjut nih pada bagian 6.1. Penulis itu di sini membahas tentang analisis kestabilan lereng pada portal terowongan dan lereng galian di sekitarnya. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk menentukan apakah geometri lereng yang direncanakan sudah aman, serta untuk mengetahui apakah diperlukan sistem perkuatan tambahan. Nah, dalam subbab ini tuh dijelaskan bahwa analisis dilakukan menggunakan 2 pendekatan utama, yaitu analisis kinematik dan analisis keseimbangan batas atau limit equilibrium
equilibrium. Analisis kinematik dilakukan menggunakan software DIPS untuk mengidentifikasikan kemungkinan tipe longsoran berdasarkan orientasi diskontinuitas batuan seperti bidang perlapisan, join, atau foliasi. Dari analisis ini dapat diketahui nih apakah lereng berpotensi mengalami planar failure, wedge failure, atau jenis longsoran lainnya. Nah, namun pada tahap ini belum dihitung nih faktor keamanannya, hanya melihat kemungkinan secara geometrik. Selanjutnya dilakukan analisis limit equilibrium untuk menghitung nilai faktor of safety atau kita biasa sebutnya faktor keamanan. Nah, metode yang digunakan antara lain adalah metode Hawk and Dry, kemudian metode simplified, kemudian simplified Bishop, kemudian melalui program slope, serta metode P-reduction. Gunakan Plaxis. Dalam analisis ini tuh nanti dimasukkan parameter seperti kohesi, sudut geser dalam, kemudian berat isi batuan, serta pengaruh tekanan air pori. Secara umum, lereng dianggap aman apabila nilai faktor keamanan lebih besar dari 1,5. Kemudian pada bab 6.2 nih, nanti tuh pembahasannya lebih spesifik. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di jurnalnya, pada lereng portal yang tersusun oleh batuan dengan sistem join yang teratur dan dikontrol oleh struktur geologi. Pada kondisi ini, kestabilan lereng sangat dipengaruhi oleh orientasi bidang diskontinuitas. Kemudian hasil analisis kinematik menunjukkan bahwa pada portal Elixu 1, lereng bagian utara berpotensi mengalami wedge failure, sedangkan lereng bagian selatan berpotensi mengalami planar failure. Setelah tipe longsoran diidentifikasikan, kemudian dilakukan nih perhitungan faktor keamanan untuk mengetahui tingkat kestabilannya tuh seperti apa secara keseluruhan tuh. Dari yang poin tadi tuh subbab 6.1 dan 6.2 nih, dimana 6.1 tadi tuh menjelaskan tentang dasar teori dan metode analisis yang digunakan, sedangkan pada bagian 6.2 merupakan penerapan metode tersebut pada kondisi geologi yang lebih spesifik di lokasi penelitian. Baik, sekarang kita masuk di 6.3, yaitu analisis stabilitas lereng portal dengan potongan lereng yang terdiri dari massa batuan lemah. Analisis stabilitas lereng dilakukan untuk litologi mirip tanah yang memiliki retakan tidak beraturan, variasi tinggi, dan sangat mudah berubah bentuk seperti sekisfilitik, sekisgrafik, dan filit. Analisis dilakukan menggunakan slope dengan metode Serrano Bishop dan Plaxis 7.2 dengan teknik reduksi PC di bawah kondisi kolom standar. Faktor keamanan global dihitung untuk setiap bagian lereng. Setiap massa batuan diperoleh dari lubang bor ISK 567 dan ISK 8. Hasilnya menunjukkan potensi masalah stabilitas lereng pada muka portal keluar terowongan Iluxi 1 dan pada muka portal keluar dan masuk terowongan Iluxi 2. Faktor keamanan yang dihitung dari lokasi-lokasi ini kurang dari 1,5, menunjukkan ketidakstabilan dan kemungkinan kegagalan melingkar. Oleh karena itu, sistem penyangga diperlukan keluar Iluxi 1 dan di portal masuk Iluxi 2. Bagian lereng galian antara dua terowongan terdiri dari sekisfilitik. Menurut rencana penggalan kontraktor, tidak ada teras yang diusulkan di portal masuk, sedangkan satu teras direncanakan galian utara dan muka portal Iluxi 1 dan satu teras di antara kedua terowongan. Namun tindakan penyangga tambahan diperlukan untuk memastikan stabilitas lereng. Halo, kembali lagi bersama saya Hulda Yemima. Di video kali ini saya akan melanjutkan mereview jurnal yang berjudul Methodology for Tunnel and Portal Support Design in Mixed Limestone, Schist, and Filit Condition, a Case Study in Turkey, atau metodologi untuk desain penyangga terowongan dan portal pada kondisi batuan campur, kapur, skis, dan filit, studi kasus di Turki. Nah, langsung saja di bagian 7.1 tentang stabilitas terowongan Elixu. Nah, bagian ini membahas penilaian stabilitas terowongan Elixu dan langkah-langkah penguatan yang diperlukan untuk bagian terowongan yang tidak stabil, di mana perubahan tegangan dan deformasi besar terjadi ketika lubang bawah tanah digali. Nah, di bagian ini juga menggunakan software PES2, digunakan untuk menentukan tegangan dan deformasi yang terjadi di terowongan. Terowongannya bernama Elixu, dan untuk menyelidiki interaksi sistem pendukung yang diusulkan dengan tanah terowongan. Nah, teman-teman bisa melihat pada jurnal ini ada sebuah grafik, di mana grafik ini merupakan analisis balik dari bagian-bagian yang berbentuk baji. Direncanakan, terowongan akan dibangun berbentuk tabung dengan bentang 10 meter dan tinggi 7,5 meter. Terowongan-terowongan tersebut terletak pada kedalaman yang relatif dangkal. Nah, kemudian pada 7.2, Stability of the Entrance and Exit Portal of the Elixu to Tunnel, atau stabilitas portal masuk dan keluar terowongan Elixu. Nah, di bagian ini berisi pertimbangan kondisi yang paling tidak sesuai
dan kemungkinan yang dihadapi selama pembuatan tunnel atau terowongan. Maka hal ini dipertimbangkan dalam permodelan terowongan ini. Teman-teman bisa melihat gambarnya seperti ini. Nah, penyangga yang digunakan untuk bentang terowongan panjangnya 10 meter. Untuk bentang terowongan 10 meter, panjangnya 4 meter, dan diameternya 32 mm tanpa tegangan dengan lapisan beton semprot setebal 250 mm. Kemudian untuk ringkasan dan kesimpulannya di sini, tujuan penelitian ini adalah untuk menyajikan metodologi desain terowongan dan penyangga pada kondisi batuan campur kapur, filit, sekis melalui investigasi pada terowongan di Turki Selatan. Kemudian untuk 8.2 Summary and Conclusion Relating to the Illiksu Tunnels membahas tentang metodologi perencanaan terowongan dan sistem penyangga pada kondisi batuan campuran, yaitu tadi ada batu kapur atau batu gamping, sekis, dan filit. Kemudian dikaji melalui 2 studi kasus, yaitu terowongan Illiksu 1 dan Illiksu 2 di Turki. Investigasi ini dilakukan melalui pengeboran total 302 meter dengan 8 titik bor. Survei geologi dan geoteknik itu berupa scanline, pengukuran discontinue, dan analisis kinematik, serta pengujian geomekanik terhadap 62 sampel inti bor. Nah, hasil dari analisis tadi, batu gamping menunjukkan potensi longsor berbentuk baji dan bidang pada portal masuk Illiksu 1. Tetapi analisis kesetimbangan batas dan kondisi jenuh air menunjukkan bahwa kegagalan tersebut tidak diperkirakan terjadi. Nah, pada batuan sekis yang sangat terfoliasi dan bersifat deformable, analisis stabilitas lereng menggunakan slope dan plaksis menunjukkan adanya potensi masalah stabilitas pada portal keluar Illiksu 1 serta portal masuk dan keluar Illiksu 2. Oleh karena itu direkomendasikan sistem penguatan pada area portal dan lereng galian. Secara keseluruhan, metodologi yang menggabungkan investigasi lapangan, uji laboratorium, analisis stabilitas, dan permodelan numerik terbukti efektif, dan sistem penyangga yang direkomendasikan dinilai memadai untuk menjaga kestabilan terowongan di Illiksu, Turki Selatan. Oke, demikian video mereview jurnal dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.